Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sukma Alam. Saya Nur Ahmad Taufik. Kami adalah kreator aplikasi Invasi 065. Alasan kami menciptakan aplikasi Invasi 065 ini adalah pertama, meningkatkan keandalan laporan keuangan. Kedua, meningkatkan kualitas data laporan keuangan. Ketiga, meminimalisir kesalahan oleh orang maupun alat. Adapun manfaat dari aplikasi Invasi 065 adalah satuan kerja dapat memastikan keandalan dalam laporan keuangan. Yang kedua, satuan kerja dapat menyusun laporan keuangan menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, satuan kerja dapat mengetahui informasi-informasi keuangan. Nah, ingin tahu gimana cara pakainya? Simak video berikut ini ya. Sebelum kita dapat menggunakan aplikasi Invasi, kita terlebih dahulu harus mendownload laporan keuangan. Jadi, kita buka Chrome, masuk ke aplikasi Sakti, login dengan operator pelaporan, masuk. Kemudian kita pilih ke modul pelaporan, laporan, lalu laporan keuangan. Kita pilihlah laporan utama. Kita memerlukan 10 laporan, yaitu LO, LPE, LRA Fest, neraca Fest, neraca percobaan akrual, neraca percobaan kas, lalu laporan tambahan seperti LRA menurut sumber dana kegiatan output, neraca percobaan akrual saldo awal. Jadi kita pertama download dulu laporan operasional. Pilih yang Excel. Klik unduh. Periode dipilih dulu. Kita pilih periode 2023, periode 13. Kita pilih. Nah, di sini sudah download laporan operasional. Kita copy dan paste ke folder yang telah kita buat, yaitu laporan trial. Ini kita paste, rename menjadi 1 titik. Selesai. Lakukan ini untuk ke 10 laporan tadi. Setelah kita mendownload ke 10 laporan keuangan dan menomornya seperti urutan berikut ini, kita klik kanan pada bagian atas folder ini, lalu klik copy address Aztec. Alamat ini nantinya akan digunakan sebagai alamat rekaman. Baiklah, langkah berikutnya setelah kita berhasil mengcopy alamat folder, kita klik aplikasi Invasi, klik kanan, kita klik properties. Nah, di bagian paling bawah ini ada tulisan unblock, ini dicentang, apply, terus lalu oke. Kita buka aplikasi Invasi. Nah, kita klik jalankan, otomatis nanti aplikasinya akan membuka seperti ini. Lalu kita klik mulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan ada 6 menu utama. Yang pertama yaitu rekam data, lalu hapus data, 3 telah laporan keuangan, keempat buat laporan keuangan dan CALK, kelima dashboard laporan keuangan, dan 6 for more information yang berisi notes, update, dan sebagainya. Nah, sebelum kita memulai, kita harus cek terlebih dahulu status datanya. Di sini tertulis status data terisi, berarti ada data yang harus dihapus. Nah, kita harus menghapusnya dengan klik hapus data. Kita hapus seperti ini. Nah, sekarang status datanya kosong. Lalu kita lanjutkan ke menu rekam data. Nah, folder yang tadi, alamat folder yang tadi kita copy ke sini, lalu pilihkan tahun anggarannya seperti ini. Kita copy dulu. Nah, kita jalankan. Klik yes. Nah, jika terdapat error seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah pada laporan keuangannya, entah itu laporan keuangannya sendiri yang salah atau penomorannya. Kita cek lagi data kita tadi.
kita cek lagi. Oh, ternyata kita salah mengcopy alamat foldernya. Harusnya kita copy yang ini. Kita copy address, kita jalankan. Pengkopian telah berhasil. Nah, setelah kita berhasil menjalankan aplikasi rekam datanya, fungsi rekam datanya, kita akan kembali ke menu utama. Setelah kita melakukan perekaman data, saatnya kita memasuki proses selanjutnya, yaitu proses telaah atas laporan keuangan. Untuk masuk ke dalam lamannya, kita hanya mengklik tombol ini. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini adalah tampilan pada laman telaah laporan keuangan. Di sini terkandung yang pertama ada form dari telaah itu sendiri. Kemudian ada warna-warna yang melambangkan arti tertentu. Kemudian jumlah atas warna tersebut. Kolom tempat tanggal, pejabat penyusun dan penelaahnya. Dan menu untuk mencetak telaah tersebut. Bagaimana mekanismenya? Jadi di sini bisa kita lihat. Hasil dari perekaman tadi ada beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh sistem. Di sini bisa kita lihat telah terdapat beberapa warna. Nah, dan ini telah dijawab oleh sistem berdasarkan hasil perekaman tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang masih kosong, yang dapat ditandai dari dua tombol yang masih berwarna abu-abu ini, kita bisa menekan salah satunya sesuai dengan keadaan realitasnya. Di sini bisa kita lihat saat kita menekan tombol ini akan menghasilkan warna-warna tertentu. Dan warna tertentu merepresentasikan makna tersendiri. Untuk warna hijau adalah aman dan dapat diubah. Maksudnya data itu aman dan dapat diubah, maksudnya kita bisa memindah ke tombol yang lain di dalam baris yang sama. Kemudian untuk yang berwarna toska itu menandakan aman dan tidak dapat diubah. Maksudnya adalah data tersebut aman, tetapi di dalam baris yang sama kita tidak dapat merubah data tersebut. Sebagai contoh, di sini bisa kita lihat adakah akun 2182111 dan seterusnya. Ini berlambangkan toska. Di sini saat saya klik ada, maka dia tidak akan pindah. Seperti itu. Data tersebut aman, tetapi kita tidak dapat mengubah datanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya ketidakrelevansiannya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi biasanya ini berkaitan dengan adanya pertanyaan berantai. Nah, di sini bisa kita lihat, adakah transaksi penerimaan hibah langsung uang barang jasa? Jika ada, agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saat saya klik ada, mereka akan kembali seperti semula dan kita bisa mengubahnya. Nah, tetapi saat kita menjawab tidak, mereka akan otomatis terisi dengan sendirinya karena sudah tidak relevan dengan pertanyaan ini, seperti itu. Kemudian warna merah melambangkan data tersebut tidak aman, jadi perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, data yang berwarna ungu, itu data tersebut aman, tetapi wajib dituangkan ke dalam CALK sebagai pengungkapannya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita dapat menekan tombol sesuai realitasnya sampai tulisan kosong ini bernilai 0 atau sudah tidak ada isinya lagi. Nah, setelah kita selesai dalam melakukan telaah laporan keuangan, kita bisa menuliskan tempat dan tanggal tanda tangan beserta pejabat penanda tangannya. Ada pejabat penyusun LKKL dan penelaah itu sendiri. Setelah selesai, kita bisa mencetak telaahnya. Telaahnya kita cetak sebagai PDF. Sebagai contoh, saya akan mengasih nama telaah LK Satker. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada file baru berbentuk PDF berupa telaah LK Satker. Kemudian kita klik, dan di sini adalah form dari telaah LK tersebut atau form akhirnya. Bentuknya seperti ini. Dan nanti bisa ditandatangani. Kemudian setelah selesai, kita bisa klik tombol ini untuk keluar dari
laman telaah laporan keuangan untuk kembali ke menu utama. Setelah kita melakukan telaah atas laporan keuangan, saatnya kita masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses pembuatan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pembuatannya, kita klik tombol ini. Dan kita diarahkan untuk menyimpan file ini. Setelah itu kita diarahkan ke dalam sebuah Google Form, yang mana Google Form itu merupakan form yang akan kita upload aplikasinya. Dan di sini kita upload Excel Invasi 065 atau aplikasi itu sendiri. Di sini saya upload aplikasinya. Nah, setelah saya upload, bisa kita klik submit. Nah, dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit atau lebih. Jadi, Bapak Ibu bisa menunggunya terlebih dahulu. Setelah pesan itu masuk ke dalam email yang sudah diinput di Google Form sebelumnya, kita bisa klik link ini. Kita klik, kemudian kita pilih make a copy. Nah, ini adalah bentuk laporan keuangannya. Perlu perhatian juga bahwasanya laporan keuangan ini masih dalam bentuk Google Docs, yang mana bisa Bapak Ibu edit sesuka hati. Seperti itu. Dan dimohon untuk perhatian ini Bapak Ibu dapat membaca secara seksama. Di sini ada juga hal yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil telaah LK. Jadi di sini ada sinkronisasi antara telaah LK dan pembuatan laporan keuangan, yang mana nanti akan menimbulkan catatan-catatan tertentu apabila terdapat sesuatu yang perlu diperhatikan di dalam telaahnya. Kemudian di dalam laporan keuangan ini juga terdapat form yang berwarna merah. Itu menandakan satuan kerja perlu untuk mengeditnya secara manual, karena tidak bisa dilakukan dengan sistem. Sekian untuk pembuatan laporan keuangannya. Baiklah, menu berikutnya yaitu dashboard laporan keuangan. Kita klik dashboard laporan keuangan. Muncullah dashboard laporan keuangan. Nah, di sini tuh ada 3 dashboard, masing-masing untuk laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Nah, kita pertama ke LA dulu. Lihatlah ini, ketika kita masuk ke salah satu chartnya, akan ada penjelasan. Penjelasan ini menjelaskan mengenai berbagai macam informasi penting yang terdapat pada chart itu. Nah, di sini ada heat map, ada pie chart, ada bar chart. Di laporan operasional juga ada pie chart, ada bar chart, dan sedangkan di neraca ada heat map dan bar chart. Sampailah kita pada menu terakhir, yaitu menu for more information. Pada menu ini tersedia catatan, update aplikasi, dan juga tutorialnya. Nah, kita klik saja langsung, klik yes. Nah, file akan tersimpan dan kita akan dialihkan menuju campsite bio yang berisi inovasi-inovasi KPPN Manokwari. Pilih aplikasi laporan keuangan. Kita klik, nanti kita akan dialihkan ke folder Google Drive-nya. Di sini aplikasinya, ini tutorialnya. Berikutnya kami akan menambahkan video-videonya. Sekian dari kami, terima kasih.